Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Arif ingin mempresentasikan sistem rekayasa informasi tentang SDLC, System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus kehidupan pengembangan sistem. SDLC sistem adalah siklus digunakan dalam pembuatan atau perkembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC menjadi kerangka berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengembangan satu perangkat lunak. Sistem ini berisi tentang lengkap untuk merencanakan perancangan, mengembangkan, pemeliharaan, dan menggantikan waktu tertentu. SDLC memiliki lingkaran kehidupan lingkaran kehidupan seperti rencana, analisis, desain, dan implementasi. 1. Perencanaan sistem atau sistem planning. Perencanaan sistem ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas yang ada di perencanaan sistem ialah pembentukan konsolidasi tim pengembang, mengidentifikasikan tujuan dan ruang lingkup pengembang, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, penentuan, dan terakhir penentuan evaluasi teknologi yang memiliki aplikasi. Jadi, sistem planning ini adalah untuk merencanakan apa yang ingin dibuat oleh tim pengembang. Contohnya ingin mengembangkan program untuk pembelajaran, maka sistem planning ini dibutuhkan untuk mengeksekusi apa saja yang bisa dilakukan untuk kedepannya menyelesaikan suatu rancangan tersebut. Lanjut. 2. Analisis sistem. Pada tahap ini, sistem dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk bagian dalam perencanaan. Analisis sistem adalah tahapan di mana melakukan aktivitas yang dimiliki seperti melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodalkan dengan sistem, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Lanjutan analisis kebutuhan pada sistem yang pembuatan dan batas-batasan sistem. Terakhir menunjukkan kebutuhan sistem. Jadi kita yang analisis sistem ini, kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh sistem ini. Contohnya seperti kita membutuhkan sistem untuk mengembangkan suatu komputer contohnya, maka kita menganalisis bagaimana kita harus mencari masalah dalam komputer ini untuk apa saja yang dibutuhkan nantinya. Kita lanjut. 3. Perancangan sistem atau sistem desain. Tahap ini kan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen mesin desain, pola komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru. Pada ini, operasi sistem dijelaskan secara detail, contohnya menganalisis interaksi objek dan fungsi sistem, menganalisis dan data dan buat skema database, dan terakhir merancang user interface. Maksud dari rancangan sistem ini adalah kita harus melihat apa fungsi dari sistem tersebut untuk nanti digunakan, seperti WUNAS contohnya, dan mengisi data dari skema database ini untuk melihat bagaimana ada yang bug atau tidak. Dan merancang interface. Maksud dari rancangan interface ini ialah untuk
melihat, bukan membutuhkan untuk melihat, maksud saya untuk tampilan dari sistem tersebut. Keempat adalah mengimplementasikan sistem. Tahap ini adalah mengimplementasikan rancangan di tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam dilakukan aktivitas seperti pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan terakhir pengujian perbaikan sistem. Maksud dari pembuatan database ini adalah merancang dari isi dari database tersebut, seperti codingnya dan juga rancangan data tersebut, dan mendesain pembuatan aplikasi tersebut akan digunakan seperti apa. Lalu dengan pengujian, ada yang melakukan kesalahan, ada yang mendapatkan kesalahan atau debug, kita akan memperbaiki aplikasi tersebut menjadi benar-benar sempurna. Saya mendapat referensi dari sini ya. Sekian dari presentasi saya, maaf jika saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.